Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Rafan Nafis dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit 039 ingin menjelaskan presentasi mengenai tugas 5 sistem embedded, Prism ADC dan implementasi pada SP32 dan juga STM32. Ada sampling, kuantifikasi, encoding dan teknik lanjut. Ini adalah penjelasan dari tugas-tugas MPD tugas 5 yang saya pelajari sendiri. Lalu di sini ada dasar-dasar ADC, sampling, kuantitasi, dan encoding. Sampling, pengambilan sampel sinyal analog secara periodik sesuai teori Mainquist. Memastikan frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi sinyal input agar informasi tidak hilang. Kuantifikasi, pembagian tentang sinyal analog menjadi level deteksi batas. Encoding, konversi setiap level kuantifikasi menjadi kode digital benar yang dapat diproses oleh microcontroller. Lalu di sini ada lanjutannya, yaitu ini apa? Di dunia nyata ya, tempat kita hidup analog gitu ya, ada analog, digital, converter. Ada rumus-rumusnya nih guys. Vref 2N sama dengan 3 kali 3V dibagi 4096. Itulah intinya. Jadi lalu di sini ada resolusi, referensi tegangan, dan rumus konversi yang tadi saya sebutkan ya kan guys ya. Yaitu 2 pangkat 12 atau 2 resolusi 12 bit sama dengan 4096 level kuantifikasi. Artinya sinyal analog dibagi menjadi 4096 nilai diskrit. Referensi tegangan atau Vref menentukan rentang pengukuran ADC, yaitu analog digital converter semakin presisi, yang mana Vref-nya juga semakin akurat hasil konversi digitalnya. Contoh, Vref yang tadi saya sebutkan rumus pada bagian sebelumnya yaitu 3,3 volt. Setiap level sama dengan 3,3 volt dibagi 4095, yang mana sama dengan 0,806. Lalu ada rumus-rumus selanjutnya. ADC ESP32 yaitu fitur utama. Dual ADC, ADC 8 channel dan ADC 2 10 channel dengan perbedaan akses dan penggunaan. ADC 2 berbagi sumber dengan WiFi sehingga penggunaan lebih terbatas. Perbandingan ADC dan ADC 1 dan ADC 2. ADC 1 memiliki 8 channel sedangkan ADC 2 10 channel. ADC 1 bebas digunakan tanpa batasan WiFi, tetapi ADC 2 terbatas. Channelnya ada GPI 032 sampai 39. Channel ADC 2 dari GPI AO 0 sampai dan lain-lain. Rekomendasi utama untuk pengukuran analog stabil. Gunakan hanya jika WiFi tidak diperlukan untuk ADC 2 atau negosiasi kalibrasi FQC pada SP32. Situasi menyesuaikan rentang input ADC segar sesuai dengan sinyal mata. Pilihan atunasi 0 dB atau sama dengan min 0,1 volt. 2,5, 6 dB, 11 dB, hingga lain-lain memungkinkan pengukuran langsung dari berbagai sensor tanpa rangkaian pembagi tegangan tambahan. Kalibrasi FQC menyimpan data di dalam chip ESP32 sehingga meningkatkan akurasi signifikan. Errornya ditekan di bawah 1%, jauh lebih baik tanpa kalibrasi dibanding tanpa kalibrasi. Analog watchdog pada ADC STM32. Fungsi analog watchdog yaitu memantau level sinyal input ADC secara kontinu dan men-trigger interrupt otomatis jika melewati batas threshold yang telah ditentukan. Fitur utamanya, threshold atas atau high threshold, bawah batas, dapat dikonversi secara fleksibel, dan banyak lain-lainnya. Contoh aplikasinya pada sensor NTC, teknik filter pada ADC, filter digital, filter hardware, dan efek filtering.
moving average untuk meratakan data, serta filter raw pass FIR untuk mengalahkan frekuensi noise tinggi. Filter RC dipasang sebelum input ADC untuk meredam noise analog sebelum proses sampling. Efek filtering mengurangi noise secara signifikan, meningkatkan akurasi. Kesimpulannya bisa dibaca sendiri. Saya sudah menjelaskan banyak hal. Semoga kalian paham dan bisa belajar sendiri. Saya bacakan deh. Prinsip dasar ADC sampling, kuantitasasi, dan encoding adalah fondasi penting untuk memahami bagaimana sinyal analog dan lain-lain. Layar saya hitam. Bentar ya. Di sini saya sudahi. Jadi saya akan mengasih video saya praktikum ya selama kurang lebih 8 menit. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di suatu hari kelompok 3 praktikum Senin MPD tanpa adanya Asprak. Asprak kan terlambat. Ada ding, tapi terlambat. Lalu kita mempelajari bagaimana caranya menjalankan suatu program ya. Oke, kita datang dari jam 8 pagi nih, kita ngulik-ngulik ya, ngulik-ngulik kan sampai beginilah kita menyelesaikan praktikum tersebut ya. Oke, kita sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.